Apakah baik semua? Alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambah semangat belajar kalian, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, ikutin ya semuanya. Tepuk semangat. 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 Gimana semuanya? Apakah sudah semangat untuk belajar pada hari ini? Alhamdulillah kita terus semangat. Selanjutnya yaitu Bapak ingin bertanya, apakah dari teman-teman semua tahu apa itu koperasi? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi koperasi itu adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk mengidentifikasi pengertian koperasi, tujuan koperasi, fungsi koperasi, dan jenis-jenis dari koperasi. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang materi koperasi. Jadi anak-anak semuanya harap memperhatikan videonya. Oke? Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau nggak tahu? Itulah 3 alasan utama mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi, tahukah kamu bahaya meminjam uang kepada rentenir? Bunga berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu, bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada 7 prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan diklat koperasi, dan kemandirian. Ada 5 jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Setelah melihat video tadi, Bapak akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi dari koperasi. Jadi materi pada hari ini itu yaitu koperasi. Ya. Jadi yang pertama kita bahas itu ada pertama pengertian koperasi. Yang kedua fungsi koperasi. Yang ketiga tujuan koperasi. Yang keempat jenis koperasi.
Jadi pembahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama pengertian koperasi, yang kedua fungsi koperasi, yang ketiga tujuan koperasi, dan yang terakhir jenis-jenis dari koperasi. Ya, jadi materi yang pertama itu yaitu pengertian koperasi. Ya, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal, bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, makanya kalau misalkan koperasi itu kegiatannya itu saling tolong menolong atau mensejahterakan anggotanya sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi koperasi. Salah satu fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan sumber daya manusia, maka akan bermanfaat juga untuk perekonomian. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tujuan koperasi. Salah satu tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan perekonomian dari anggota koperasi tersebut dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari koperasi. Nah, jenis koperasi itu ada 4. Yang pertama itu koperasi produsen. Yang kedua ada koperasi konsumen. Yang ketiga ada koperasi jasa. Dan yang terakhir yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Nah, jadi koperasi jenis koperasi itu ada 4. Nah, Bapak akan membagi kelas dalam 4 kelompok untuk membahas setiap dari koperasi ini. Ada koperasi produsen, konsumen, jasa, dan simpan pinjam. Nah, untuk setiap kelompoknya membahas poin-poin ini. Nanti kelompok 1 membahas koperasi produsen, kelompok 2 koperasi konsumen, dan kelompok 3 koperasi jasa, dan terakhir kelompok 4 itu membahas koperasi simpan pinjam. Untuk materinya bisa dicari di buku paket halaman 71 sampai 75. Nanti setelah diskusi, setelah mencari materinya, nanti anak-anak semuanya menulis di kertas ini. Nanti Bapak bagikan. Baik semuanya, apakah setiap kelompoknya sudah selesai berdiskusi? Kalau misalkan sudah selesai berdiskusi semuanya, silakan perwakilan dari setiap kelompoknya presentasi di depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari mulai kelompok 1 dulu, nanti berurutan kelompok 2, kelompok 3, baru yang terakhir kelompok 4. Baik, setelah tadi setiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menanggapi kelompok lainnya. Silakan. Siapa yang mau dari kelompok yang mana dulu? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah pemaparan materi dari setiap kelompoknya sudah selesai, dan tadi juga setiap kelompok sudah memberikan tanggapannya pada kelompok lain. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa teman-teman semua sudah memahami materi dari koperasi. Alhamdulillah untuk pelajaran pada hari ini sudah selesai. Jadi Bapak simpulkan koperasi itu adalah badan usaha yang berasaskan pada nilai kekeluargaan dan gotong royong. Fungsi koperasi itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan tujuannya itu untuk mensejahterakan anggotanya tersebut. Dan jenis-jenis koperasi ada 4 yang seperti di sini, yaitu ada koperasi produsen, konsumen, jasa, dan simpan pinjam. Harapkan teman-teman semua di rumah untuk membaca kembali pelajaran dari koperasi ini agar teman-teman semua tidak lupa gitu, dan teman-teman semua bisa mendalami materi dari koperasi ini. Ya, terima kasih untuk semuanya untuk pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.